Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Namun, Song Tao dengan cepat mengubah ketakutannya menjadi motivasi. Dedikasinya pada seni bela diri membuatnya bersemangat untuk bertarung melawan lawan yang begitu kuat. Silahkan, kata Song Tao balas menyahut perkataan Master Lin Hu. Dia membungkuk kepada lawannya. Silahkan. Kamu duluan. Kali ini Lin Hu meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan yang lain menjangkau Song Tao. Song Tao marah dengan sikap lawannya dan menganggap Lin Hu terlalu sombong jika ia mencoba mengalahkan dirinya hanya dengan satu tangan. Beraninya kau menggertakku. Meskipun pria ini tampaknya memiliki kemampuan luar biasa, Song Tao sendiri tidak terkalahkan di seluruh Asia Tenggara. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang belum terlihat. Song Tao menggeram kepada lawannya dan memulai teknik rahasia Muay Thai kuno. Tiba-tiba, kulitnya berubah menjadi batu bara hitam ketika tubuhnya secara drastis bertambah besar. Dalam sekejap, dia telah menjadi raksasa setinggi 7 kaki. Teknik rahasia pengorbanan diri dari Muay Thai kuno? Itulah yang saya harapkan, Lin Hu mengangguk. Master Gu berbicara pelan, Song Tao akan habis-habisan. Teknik pengorbanan rahasia ini hanya bisa digunakan 3 kali dalam seumur hidup, sebelum penggunanya menghabiskan energi hidupnya. Titik Qi-nya akan semakin rusak setiap kali digunakan, dan penggunanya harus beristirahat selama beberapa bulan sebelum mereka bisa bertarung lagi. Tuan Suao pun bergumam, dia pasti sangat putus asa. Song Tao melolong beberapa kali lagi sebelum dia melemparkan dirinya ke arah lawannya. Kecepatan Song Tao melambat secara signifikan. Namun, kekuatan dalam kepalan tangannya tak terukur. Wajah Master Kuo Wei memucat. Dia bertaruh bahwa jika Song Tao menggunakan teknik rahasia itu untuk melawannya, dia pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama dari 3 gerakan. Sementara itu, Lin Hu berdiri di atas panggung diam tak bergeming. Dia tidak membalas serangan itu sampai kepalan Song Tao hanya beberapa inci darinya. Serangan balik Lin Hu dilepaskan dengan tenang tapi tepat. Kabum! Kedua tinju saling bertabrakan. Segera, tubuh Song Tao terpental, melayang terbang seperti layangan putus. Lin Hu kemudian melompat tinggi menyusul tubuh Song Tao yang masih melayang, dan sekali lagi memberikan tendangan keras. Akibatnya, Song Tao meluncur turun ke bawah menuju ke lantai panggung dengan kecepatan tinggi. Kabum! Terdengar suara keras seperti seekor anak gajah yang dibanting, dan panggung pun merasakan getarannya. Song Tao tergeletak dengan tertelungkup dan tidak bergerak. Keheningan jatuh di sekitar arena ketika semua orang melongo, melihat pria yang telah mengalahkan raksasa setinggi 7 kaki. Lin Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu lemah. Mungkin kita bisa bertarung sedikit lebih lama setelah kamu berlatih selama 20 tahun lagi." Lin Hu mengaitkan tangannya ke belakang dan berbalik untuk melihat penonton. Ada lagi yang ingin mencoba? Meskipun semua pengusaha yang duduk di peron telah membawa juara mereka, tetapi tidak ada yang menjawab tantangan Lin Hu. Sejak awal para pengusaha sudah terguncang setelah melihat kedatangan Lin Hu dari danau yang dramatis. Juara-juara mereka pun bahkan tidak bisa mengalahkan Song Tao, apalagi pria yang telah menghancurkan Song Tao dengan telak. Wajah pria botak Liu tersenyum meringis, berharap dia bisa bersembunyi di lubang sehingga Lin Hu tidak akan pernah melihatnya lagi. Nona Lu juga tampak kurang percaya diri, wajahnya tampak khawatir. Keterlibatan Lin Hu telah merusak rencananya. Petarung itu terlalu kuat bahkan untuk paman keempat. Tidak ada yang lain? Master Lin Hu mengamati para penonton hingga tatapannya mendarat pada Suao. Dia bukan satu-satunya orang yang melihat ke Suao, semua orang juga ingin tahu bagaimana Suao akan menangani situasi ini. Suao bertanya pada Master Gu, apakah kau punya peluang dalam melawannya?
Master Gu berdiri dengan hikmat dan membungkuk dalam-dalam kepada Suao. Tuan Su, terima kasih karena telah menerimaku selama bertahun-tahun. Saya menghargai perhatian Anda selama ini. Hari ini, biarkan aku bertarung untuk yang terakhir kalinya. Master Gu siap bertarung mempertaruhkan segalanya dan segera melompat ke panggung. Melihat Master Gu berjalan ke atas panggung, senyuman muncul dari wajah Lin Hu. Dia memandang pria tua itu dan memindainya sejenak. Sepertinya kau benar-benar memiliki kekuatan. Tapi itu masih jauh bila dibandingkan denganku. Kata Lin Hu dengan ringan. Siapa mastermu? Dari mana asalmu? Master Gu mengajukan pertanyaan kepada Lin Hu. Guruku Lei Qianjue dari Sekte Hong. Lin Hu memberikan jawabnya. Nama gurunya segera mengejutkan mereka yang hadir, dan gelombang kasakusuk pun meluas di sekitar panggung. Meskipun tidak banyak orang yang mendengar tentang Lei Qianjue, tetapi nama Sekte Hong dikenal banyak orang. Itu adalah sebuah organisasi rahasia kuno yang tersebar di seluruh dunia. Merupakan organisasi terbesar di antara orang Tionghoa perantauan. Jika dibandingkan dengan kekuatan organisasi rahasia kuno tersebut, maka kekuatan para pengusaha dari Jiangbei ini hampir tidak ada artinya. Kesadaran Suao segera menghampirinya. Dia adalah bos internasional yang berpengaruh di luar negeri. Aku jelas tidak sebanding dengannya. Paman keempat yang mengetahui nama Lei Qianjue menjelaskan kepada Nona Lu. Dia adalah master yang belum pernah ada sebelumnya. Kabarnya, dia mendapat pencerahan di bidang es artik dan menciptakan teknik rahasia yang disebut 1000 trik, yang memiliki kekuatan dunia lain. Ketika dia pertama kali datang ke Cina, dia telah mengalahkan 16 master berturut-turut dan dengan cepat membuat nama untuk dirinya sendiri. Dan sekarang ia dianggap sebagai master nomor 1 di luar negeri. Itu gila. Dia sehebat itu? Nona Lu tersentak. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Untungnya, Master Yenantian campur tangan dan menghentikan Lei Qianjue mengamuk. Dia membuat Lei Qianjue bersumpah untuk tidak pernah menginjak tanah Cina lagi. Paman keempat berkata dan kemudian menghela nafas. Yenantian dari wilayah militer Yanjin? Nona Lu tersentak lagi. Kejutan itu tertulis di seluruh wajahnya. Dibandingkan dengan Lei Qianjue, nama Yenantian terlalu akrab baginya. Dia dianggap oleh semua orang sebagai jenius seni bela diri yang paling mungkin untuk memasuki tahap negara immortal. Dia adalah pilar komunitas seni bela diri di Cina Utara. Sementara itu, Chen Fan yang terus mengawasi ke arah panggung arena, sudah memastikan hasil akhir dari pertarungan antara Lin Hu dan Master Gu. Tak berselang lama, pertempuran di atas panggung sudah selesai. Kesenjangan antara Master Gu dan Lin Hu terlalu besar. Usia tuanya dan cedera lamanya telah mempengaruhi kekuatannya. Master Gu mendapat pukulan pada langkah ketujuh lawannya. Dia dikirim terbang oleh serangan telapak tangan Lin Hu. Untungnya, Lin Hu telah menahan kekuatannya. Dia ada di sini untuk mengkonsolidasikan faksi, dan tidak ingin membunuh siapapun. Adapun saat ini, dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya dan tidak bermaksud melukai Master Gu dengan serius. Apakah kamu ingin terus melanjutkan? Lin Hu kemudian menatap para pengusaha di peron panggung dan bertanya. Wajah Suao berkerut karena ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahannya. Wow, hebat! Master Hu sangat luar biasa. Xin Song melompat dari kursinya dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Suao telah duduk di posisi nomor 1 terlalu lama, dan segalanya akhirnya akan berubah. Diam-diam semua orang merasakan hentakan genderang perang ketika posisi orang nomor 1 ditantang oleh kekuatan baru yang meningkat. Lin Hu mengamati wajah para pengusaha dan wanita yang duduk di peron panggung. Semua orang menundukkan kepala mereka dan tidak berani menahan pandangan Lin Hu. Keputusasaan dan ketakutan juga tertulis di seluruh wajah Zhou Tianhao, ketika sesuatu terlintas di pikirannya. Lin Hu? Itu dia. Dia adalah saudara tertua Lin Bao. Dia datang untuk membalaskan dendam saudaranya. Namun, Lin Hu hanya meliriknya sekilas. Jelas bagi Lin Hu bahwa Zhou Tianhao terlalu lemah untuk mengalahkan saudaranya. Lin Hu kemudian mengumumkan, saudaraku Lin Bao telah mati dikalahkan karena dia tidak sebanding dengan lawannya. Tapi dia adalah saudaraku dan murid dari Master Lei Qianjue. Aku harus membalaskan dendamnya atas nama Sekte Hong. Tiba-tiba Lin Hu meninggikan suaranya dan berteriak, Master Chen. Saya tahu Anda ada di sini. Tunjukkan dirimu.
Kamu telah membunuh saudaraku dan mencemari reputasi Sekte Hong. Aku tidak akan mengampunimu. Aku ingin melihat teknik sihirmu yang luar biasa. Tunjukkan kekuatanmu di hadapanku. Lin Hu berteriak-teriak penuh emosi. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya terdiam. Hanya suara Lin Hu yang keras yang menggema di tempat itu. Semua yang hadir saling menatap dan bertanya-tanya, siapa itu Master Chen? Apa yang telah dia lakukan hingga membangkitkan kemarahan seorang petarung terkenal dan kuat seperti itu? Entah kenapa saat itu Asiu berkata seperti bergumam, apakah dia berbicara tentang Master Chen dari kota Chuzhou? Semua orang terkejut setelah mendengar pertanyaan itu. Mereka mengingat berita tentang nama Master Chen dari kota Chuzhou yang mampu mengendalikan guntur. Apa mungkin Master Chen akan melawan dan mengalahkan Lin Hu yang menakutkan ini? Itu tidak mungkin. Demikianlah Suao berpikir. Zhou Tianhao memandang berkeliling dengan tubuh bergetar. Apakah Master Chen kabur? Lin Hu tetap berdiri diam seperti tiang bendera di atas panggung setelah dia berteriak memanggil nama Master Chen. Sementara Xin Song yang duduk di bangku di peron panggungnya, tertawa terbahak-bahak dengan perkembangan yang terjadi. 1 menit. 2 menit. 3 menit telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan penonton berdiri dengan perlahan. Siapa yang memanggil aku? Sosok itu berkata dengan tenang. Semua orang langsung mencari asal suara itu. Tampak seorang anak muda, seperti remaja usia sekolah, berdiri dengan tegap dan kokoh di antara kerumunan yang hadir. Lin Hu memandang anak muda itu dan mengamatinya dengan antisipasi. Kau adalah Master Chen. Chen Fan melenggang ke panggung, dan penonton dengan cepat memberi jalan baginya. Kebanyakan orang memelototinya seolah-olah dia sudah gila. Namun Chen Fan hanya tersenyum dan tetap diam saat dia melenggang. Ketika Chen Fan makin dekat ke atas panggung, Suao menyadari bahwa anak muda itu adalah Chen Fan. Meskipun dia tidak senang dengan kesombongan bocah itu, namun anak gadisnya tergila-gila padanya. Dan sebagai ayah Surong Fei, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton bocah itu binasa. Chen Fan, apa yang kau lakukan? Kembali, kata Suao setengah berteriak. Tetapi Chen Fan berkata dengan sinis, dia mencariku. Jadi saya harus muncul. Mendengar itu, Suao berharap dia bisa berjalan ke panggung dan menampar wajah bocah itu. Karenanya, dia berteriak dengan panas, dia mencari Master Chen, bukan kamu. Apakah Anda pikir semua orang yang bernama Chen adalah seorang master? Seperti kebanyakan hadirin, Suao tidak bisa membayangkan adanya kaitan antara bocah lelaki itu dengan sosok Master Chen. Lin Hu menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandang bocah itu dengan bingung. Berdasarkan pengalamannya, dia bisa mengatakan bahwa bocah ini tidak pernah menjalani pelatihan bela diri sehari penuh. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pengawal manapun, apalagi Lin Bao. Selain itu, butuh waktu lama untuk mengolah kekuatan internal dan oleh karena itu, pengguna kekuatan internal haruslah setidaknya setua Master Gu. Aku khawatir jika bocah ini sama sekali tidak mempunyai dasar kungfu. Tetapi dia akan mati karena telah meremehkanku. Aku akan membunuhnya. Kata Lin Hu dalam hatinya. Chen Fan telah berada di atas panggung. Sementara Asiu dari bawah panggung masih mencoba berteriak memanggil Chen Fan untuk kembali. Kemudian Lin Hu berkata kepada Chen Fan, aku sedang mencari Master Chen, bukan orang lemah. Chen Fan tidak terpengaruh dengan ucapan Lin Hu. Sambil menggosok hidungnya, ia berkata dengan ringan. Jika maksudmu adalah Master Chen yang telah mengalahkan Lin Bao, maka akulah orangnya. Baik Suao dan Lin Hu tertegun mendengar ucapan Chen Fan. Mereka hampir tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lin Hu tertegun dan tidak berbicara sepatah kata pun untuk sementara waktu. Chen Fan berkata lagi, saudaramu sangat lemah. Seni bela diri Lin Bao menggelikan. Saya menakuti dia hanya dengan satu gerakan, lalu dia segera memutar ekornya. Jadi, saya harus menggunakan kemampuanku yang lain. Chen Fan mengabaikan ekspresi parah di wajah Lin Hu dan melanjutkan perkataannya, tadinya saya pikir, gurumu Lei Qianjue yang akan datang untuk membalaskan dendamnya, bukan Anda. Di tengah perubahan situasi yang terjadi, terdengar suara orang berteriak. Master Chen, akhirnya kau datang. Kau harus memberikannya pelajaran dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa macam-macam dengan Jiang Bei. Orang itu adalah Zhou Tianhao. Teriakannya menggema ke seluruh area turnemen itu. Begitu terkejutnya Suao sehingga dia hanya bisa menganga pada Chen Fan.
Chen. Apakah Chen Fan adalah Master Chen? Bagaimana mungkin? Sementara Asiu baru menyadari bahwa panggilan Master oleh Wali Kota Zhang bukanlah hanya sebutan spesial untuk orang yang tinggal di Chuzhou, tetapi itu adalah panggilan untuk seorang Master bela diri. Jadi, kau benar-benar Master Chen Fan. Lin Hu bergumam pada dirinya sendiri. Lalu sambil tertawa keras dia berteriak dengan suara lantang. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau mengaku telah membunuh saudaraku, maka hari ini aku akan memuja saudaraku dengan menumpahkan darahmu. Sebelum suaranya menghilang, dia menginjak tanah saat kekuatan tubuhnya melonjak. Sementara itu, kabut putih keemasan terbentuk di sekitar tubuhnya yang mengembang. Dia mengulurkan kedua tangan dan menyapu kabut dengan jari-jari cekatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, kabut keemasan itu telah membentuk banyak untayan benang tipis. Untayan-untayan itu melilit Lin Hu. Mereka begitu tajam sehingga mereka bisa menembus logam dengan mudah. Jika satu benang seperti itu mendarat di tubuh manusia, itu hampir pasti akan membunuh orang itu secara langsung. Paman keempat dalam keterkejutannya berkata, kekuatan internalnya dia lepaskan, dan dia mengumpulkan spirit Qi menjadi sebuah untayan. Ini adalah teknik rahasia yang terkenal dari Sekte Hong yang bernama Seribu Trik. Chen Fan tersenyum ringan dan kemudian berkata, kamu baru saja mencapai kondisi sempurna, jadi secara teori, kamu belum akan bisa memproyeksikan kekuatan internalmu keluar. Saya yakin kamu menggunakan teknik rahasia sektemu. Tidak masalah. Sekarang akan kutunjukkan padamu seperti apa bela diri yang sesungguhnya. 36 Formasi Puncak Bela Diri. Formasi pertama. Palu Langit. Mereka menyaksikan Chen Fan melambaikan tangan dan menarik semua untayan energi yang mematikan itu ke lengannya, semudah pembuat mie profesional yang sedang memukul adonan mie supaya mengembang. Mustahil, kata Lin Hu. Wajahnya berubah menjadi gelap. Energi di dalam Seribu Trik adalah kekuatan internal yang sangat terkonsentrasi dan tidak memiliki substansi fisik apapun. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk ditarik ke lengan Chen Fan. Bagaimana itu bisa terjadi? Chen Fan menyahut ringan, aku sudah memberitahumu, kamu belum melihat seni bela diri yang sesungguhnya. Chen Fan kemudian menggerakkan tangannya di depan dadanya, dan semua untayan kabut keemasan itu terhisap ke lengan Chen Fan. Awalnya membentuk seperti bola raksasa dan akhirnya perlahan lenyap tak berbekas. Apa yang kamu gunakan bukanlah seni bela diri. Itu hanyalah trik sihir, Lin Hu masih membantah. Melihat teknik seribu triknya digagalkan oleh Chen Fan, dia kemudian memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuannya yang paling kuat. Tiba-tiba, Lin Hu menggeram ke arah Chen Fan, dan tubuhnya bertambah besar lagi. Ketika tubuhnya tumbuh lebih besar, volume ototnya juga meningkat. Tanpa peringatan, dia menyerbu dan meluncur melewati Chen Fan. Dengan tiba-tiba tubuhnya berbalik, dan dia melemparkan kepalan tangannya ke arah belakang kepala Chen Fan. Terima ini. Tinju itu melaju dengan kecepatan kilat dan meledak di udara seperti jet tempur. Eksekusi pukulan membawa aura kematian dari kekuatan internal. Terlalu lemah. Chen Fan menghela nafas. Dia berbalik, mengangkat kedua tangannya, dan membungkuk ke arah lawannya. Langkah Chen Fan tampak biasa saja. Namun, wajah Lin Hu memucat saat melihat serangan balasan yang dilancarkan. Dia bisa merasakan kekuatan tak terukur yang dibawa oleh serangan Chen Fan. Seolah-olah seorang immortal yang kuat telah mengangkat pilar dunia di atas kepalanya. Dia segera tahu bahwa dia harus menghindari terjadinya benturan langsung. Sial! Lin Hu dikejutkan oleh kekuatan pukulan Chen Fan. Dia terpaksa menarik pukulannya dan mundur menghindari terjadinya benturan. Bahkan ketika semua orang bertanya-tanya mengapa Lin Hu tidak segera menghabisi lawannya, mereka kemudian menyaksikan Chen Fan menekan satu tangan di tanah. Kabum! Itu terdengar seperti suara meteor yang menghantam bumi, hiruk-pikuk diikuti oleh gelombang kejut. Bumi bergetar, dan banyak penonton terlempar keluar dari kursi mereka oleh gelombang kejut tersebut. Sebuah retakan besar muncul di panggung, berasal dari tempat tinju Chen Fan mendarat. Apakah ini seni bela diri yang asli? Lin Hu, paman keempat, dan Master Gu semuanya tertegun oleh dampak kekuatan yang dilepaskan Chen Fan. Meskipun pukulannya tampak biasa saja, namun kekuatan pukulannya seberat gunung. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan seperti itu berada di luar kemampuan manusia. Pikiran Lin Hu terhuyung setelah melihat perkembangannya. Ini bukanlah trik sihir.
Dia adalah master di puncak seni bela diri. Dia bertaruh bahwa bahkan gurunya, Lei Qianjue, tidak akan bisa mengalahkan bocah itu tanpa kesulitan, apalagi dia. Haruskah aku maju atau lebih baik mundur? Lin Hu ragu-ragu. Chen Fan membuka tangannya tiba-tiba, seperti bangau yang merentangkan sayapnya. Formasi kedua. Tangan awan. Sial. Aku harus berhenti bertarung dan mundur sekarang. Pada saat itu, Lin Hu telah kehilangan selera untuk berkelahi, dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Chen Fan. Saat dia mencoba untuk melarikan diri, Chen Fan lalu melambaikan kedua tangannya dari belakangnya. Lin Hu merasakan tiba-tiba tubuhnya tertarik mundur ke arah Chen Fan, dan jantungnya berdegup kencang. Itu tidak mungkin, sahutnya dengan panik. Kemarahan dan ketakutan mendorong Lin Hu untuk menyerang lagi saat dia melemparkan satu pukulan terakhirnya kepada Chen Fan. Dengan berteriak Lin Hu melepaskan pukulannya. Ini pukulan dari semua kultivasiku. Cobalah untuk menahannya. Kekuatan pukulan yang dilancarkan Lin Hu dengan melepaskan semua kekuatan internalnya, akan bisa menghancurkan batu granit yang sangat keras apalagi tubuh manusia. Kedua kepalan tangan pun berbenturan. Kabum! Namun itu tidak berdampak apapun kepada Chen Fan. Bahkan tangan Chen Fan terus bergerak mengarah ke dada Lin Hu, membuat sebuah gerakan menggores ringan seperti tak bertenaga. Ah! Lin Hu tiba-tiba berteriak, dan serangannya terhenti seketika. Lin Hu sempoyongan sebelum akhirnya bertahan dengan lututnya. Ketika semua orang telah melihat dampak serangan yang dilakukan oleh Chen Fan, mereka tersentak. Darah mengalir dari tubuh Lin Hu. Ada goresan luka yang besar di dadanya. Lukanya begitu dalam sehingga orang bisa melihat bayangan samar dari putih tulang rusuknya. Master Gu yang menyaksikan dari peron panggung bergumam. Sungguh mengerikan. Itu hanyalah goresan ringan dari ujung jarinya. Jika lebih dari itu dia pasti akan terbelah dua. Lin Hu menyadari bahwa dengan luka yang dideritanya, kekuatannya telah jauh berkurang. Sejak dia menjadi seniman bela diri, dia belum pernah bertemu orang sekuat ini. Baik itu formasi palu langit ataupun tangan awan, tak satu pun kekuatannya yang dapat dia hadapi. Hanya satu hal yang bisa terlintas di benaknya saat ini, aku harus segera melarikan diri. Dengan rasa putus asa, Lin Hu berbalik dan berlari ke arah danau. Ia menyalurkan energi terakhirnya yang tersisa dan memulai teknik rahasia berjalan di atas air untuk membantunya melarikan diri. Dalam sekejap, Lin Hu telah tiba di tepi danau. Ketika salah satu kakinya menyentuh permukaan air, dia hampir menghela napas lega. Dari ekor matanya ia melirik ke belakang dan terkejut, Chen Fan sedang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Formasi ketiga. Gelombang dimensi kekosongan, terdengar Chen Fan berteriak. Semua orang menyaksikan Chen Fan mengatupkan jari-jarinya, lalu dengan mengayun pelan, dia melemparkan pukulan ke udara. Gerakannya tampak hampir tidak bertenaga. Tidak ada yang merasakan apapun setelah pukulan Chen Fan, bahkan angin pun tampak tenang. Namun, jauh dari panggung, tubuh Lin Hu bergetar, dan punggungnya dibenturkan. Kekuatan dalam pukulan berdesir melalui tubuhnya dari belakang saat jejak seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di dada Lin Hu. Dia ingin mengambil langkah lain, tetapi kakinya terlalu berat. Setelah beberapa detik, Lin Hu akhirnya jatuh ke tanah. Melihat kejadian itu, paman keempat menunjukkan ekspresi terkejut luar biasa. Chen Fan adalah seorang master transenden. Hanya seorang master transenden yang dapat membunuh dari jarak 100 langkah lebih. Dan ia dapat melakukannya dengan tenang seperti hantu. Hebat. Demikian pula dengan Nona Lu yang sampai berdiri dari kursinya, melihat teknik yang digunakan oleh Chen Fan. Ini keagungan dari seorang master. Inikah skill master yang sesungguhnya? Lin Hu berhasil mendorong dirinya untuk berdiri walau dengan tubuh yang bergetar lemah. Chen Fan menghampirinya dan berkata dengan ringan, aku telah menyiapkan 7 formasi untuk melawan mastermu. Tapi kau ternyata hanya mampu menerima 3 darinya. Lin Hu tersenyum kecut dan bertanya, formasi apa yang gunakan? 3 formasi awal dari 36 formasi bela diri sejati. Ujar Chen Fan menjawab. Hahaha. 36 formasi bela diri sejati? Terdengar suara Lin Hu semakin memudar. Sesaat kemudian, Lin Hu jatuh tergeletak. Dengan suara yang hampir tak terdengar berkata, aku tidak menyesal mati, karena aku sudah melihat seni bela diri yang luar biasa dari seorang master transenden. Dan, nafasnya pun berhenti.
Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.